Halo teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi dengan Cindy. Kali ini Cindy ingin membahas beberapa masalah tentang TKI Indonesia yang berada di Hong Kong. Tapi sebelum Cindy lanjutkan, Cindy tanya gimana keadaan teman-teman semua. Semoga selalu sehat walafiat, segar bugar, dan tentu saja lancar rezeki. Hari ini tanggal 2 Oktober, update virus corona di Hong Kong ya teman-teman. Hari ini ada 10 case, yang 1 lokal warga Hong Kong, terus yang 9 warga impor. Jadi warga Hong Kong masih baik ya, maksudnya itu penyebarannya untuk yang khusus Hong Kong tidak terlalu banyak teman-teman, hanya 1. Terus yang ke-9 itu warga impor, maksud Cindy warga KTP Hong Kong, cuma dia pergi ke luar negeri atau ke negaranya untuk pulang atau untuk holiday, terus balik lagi ke Hong Kong gitu. Jadi totalnya ada 9 itu ada beberapa negara teman-teman, bukan hanya 1 negara, ada yang negara lain gitu loh. Oke teman-teman, paham ya? Semoga teman-teman yang di Indonesia ataupun mungkin TKI yang ada di luar negeri selalu dalam lindungan Tuhan dan tetap segar bugar, tidak terkena virus corona ya. Oke teman-teman, kita ulas tentang masalah lain ya, yang tentu saja ini semua menyangkut masalah TKI yang berada di Hong Kong. Oke, yang pertama kita mulai. Oke teman-teman, lihat kan, ini TKI Indonesia yang lagi berangkulan dengan nenek yang dia rawat. Ini nenek ini udah tua teman-teman, coba lihat itu nenek duduknya di kursi anak-anak kan, di kursi yang pendek kecil gitu. Lah si nenek ini sangat bahagia sekali merangkul pembantunya, dan pembantunya anak Indonesia juga tentu saja juga bahagia merangkul si nenek ini. Karena kemarin tanggal 1 Oktober itu kan di Hong Kong hari Mooncake ya teman-teman. Hari Mooncake kayak gitu, si nenek ini begitu bahagia atas pembantunya yang bekerja di tempatnya. Ini baru belum ada 2 tahun teman-teman, baru 1 tahun lebih lah. Memang si TKI Indonesia ini bekerja di rumah nenek dalam 1 tahunnya tentu saja belum bisa menyesuaikan diri. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang dia kerjakan di rumahnya, di rumah si nenek ini. Tapi setelah 1 tahun lebih, dia sudah pinter dan dapat menyesuaikan diri dengan baik di rumah majikannya ini. Dia tugasnya hanya merawat nenek dan menjaga atau membersihkan rumah nenek, memasak masakan setiap hari untuk nenek makan gitu teman-teman. Terus si nenek kemarin tanggal 1 kasih uang laisi ya kalau di Hong Kong, atau lucky money ya kalau teman-teman lebih mengenalnya, kasih ke pembantunya ini, karena pembantunya sangat happy atas perhatian si nenek dan keluarga majikan ini. Saking senengnya dia menangis sambil merangkul nenek teman-teman. Tentu saja si nenek juga merangkulnya karena nenek juga senang banget sama pembantunya ini. Jadi dia sambil menangis, sambil bertangisan, nenek pun juga menangis melihat pembantunya sangat terharu gitu menjaga nenek dan sangat happy menjaga nenek. Jadi dia juga terharu sambil menangis merangkul neneknya. Jadi saling bahagialah, mengungkapkan kebahagiaan mereka sambil menangis berangkulan teman-teman. Jadi tentu saja pemandangan seperti ini sangat menyenangkan kan bagi anak majikan. Karena kemarin anak majikan sekeluarga kan makan di rumah nenek ini lah. Terus si anak majikan, maksudnya anak si nenek ini memfoto dan memasukkannya di media massa, saking bahagianya teman-teman. Melihat pembantunya begitu rukun, begitu baik melayani neneknya, si anak majikan sangat bahagia sekali. Jadi sambil bertangisan mereka saling merangkul. Jadi teman-teman bisa melihat kadang ada majikan yang begitu senang atas pelayanan atau pembantunya dalam bekerja di rumahnya, dan kadang juga banyak pembantu atau TKI yang begitu tulus bekerja di rumah majikan, saling bahagia, saling senang gitu teman-teman.
Jadi semoga teman-teman juga bisa mengambil hikmah dari pemandangan ini. Maksud Cindy dari servis atau pelayanan majikan menanggapi atau memperlakukan pembantunya begitu seperti rasa kekeluargaan kayak gitu. Jadi di Hong Kong juga banyak seperti ini teman-teman, tidak semua TKI atau tidak semua majikan menanggapi pembantunya kejam atau galak, tidak semuanya. Ya memang ada tapi tidak keseluruhannya gitu ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman yang bekerja di Hong Kong juga menganggap atau bisa bekerja dengan baik, karena kita dibayar, tentu saja kita juga harus bekerja sesuai kontrak kerja yang tertulis. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari pemandangan ini ya. Terus selanjutnya Cindy bahas tentang memasak teman-teman. Coba teman-teman lihat gambar tersebut ya. Gambar tersebut Cindy ambil dari media sosial. Cindy hanya ambil gambarnya aja karena beritanya takutnya Cindy terkena copyright. Jadi Cindy hanya ambil gambarnya aja, gambar ikan. Ini tentu saja juga menyangkut TKI Hong Kong teman-teman. Ini juga TKI Indonesia lagi bekerja di rumah majikan tentu saja. Dia memasak sup teman-teman, sup ikan. Sup ikan itu yang maksudnya sup yang harus memakai ikan untuk merebusnya gitu. Lah setelah sup ini matang, ikannya diambil. Karena ikannya masih bagus, dikasihkan ke anaknya gitu. Tentu saja anak majikan memang menyukai ikan, jadi ikannya diambil. Lah, ternyata setelah anak majikan memakan ikannya, ternyata ada itu teman-teman alat untuk memancing itu loh ya, kayak kawat untuk menaruh ikan untuk memancing gitu ya, besar sekali tentu saja. Nih teman-teman bisa lihat yang di bawah gambar itu alatnya masih menempel di ikan teman-teman. Kita tidak tahu bagaimana teman kita ini mencuci ikannya ya, sehingga alat untuk memancing itu yang kayak kawat untuk memancing itu masih tertinggal di dalam ikan. Dan setelah dimasak atau mungkin digoreng, ikannya itu masih kelihatan alatnya menonjok besar sekali teman-teman. Nah, untung anak majikan ini belum memakannya ya. Kalau andaikan dimakan, alangkah bahagianya. Alangkah celakanya gitu. Bukan bahagia ya teman-teman. Alangkah bahayanya gitu. Karena ada kawat yang besar kayak gitu, kalau dimakan otomatis menonjol di tenggorokan. Itu kan sangat membahayakan. Apalagi masih anak kecil ya, tentu saja sangat bahaya. Mungkin teman kita juga tidak terlalu memperhatikan ikan atau kawat ini, jadi waktu mencuci dia tidak melihatnya kalau paku atau alat kawat kayak gini masih nyangkut di kepala ikan gitu. Ya moga-moga lain kali atau teman-teman lainnya bisa hati-hati dalam mencuci ikan yang akan dimasak untuk majikan. Apalagi kalau ikan itu mau dikasih ke anak majikan atau ke nenek, karena kadang anak majikan yang masih kecil atau nenek itu nggak terlalu perhatian teman-teman. Dia kadang kalau disuruh makan ya makan gitu, dia nggak bisa atau enggak terlalu memperhatikan tulang atau kawat-kawat atau benda-benda lain yang ada di dalam ikan itu. Jadi kita kalau bekerja harus hati-hati memperhatikan kebersihan ya teman-teman. Jangan terlalu santai. Jadi harus hati-hatilah supaya kedepannya kita tidak terlalu menanggung resikonya teman-teman. Karena kalau kita mencuci ikan ya, paling tidak tulangnya bersih, kotor-kotorannya bersih. Terus mungkin kalau ada alat lain kayak kawat atau benang atau hal-hal atau kayak batu bata, batu atau kotoran lain yang di dalam ikan, kan kita harus membersihkannya gitu.
Lah tulang ikan memang masih menyangkut teman-teman, kalau dimasak ya masih tetap harus sama dagingnya. Tapi kalau tulang lain atau mungkin batu bata lain atau mungkin kotoran lain kan kita harus membersihkannya, atau kayak kawat kayak gini kita kan harus membuangnya ya teman-teman. Jangan sampai tertinggal kalau dimasak untuk anak kecil atau untuk nenek yang tua, itu sangat membahayakan teman-teman. Jadi sama teman-teman juga paling tidak bisa mengambil hikmah dari gambar ini ya teman-teman, dari foto ini, karena ini sudah masuk ke media sosial Hong Kong, atau mungkin di surat-surat harian Hong Kong, dan di Facebook majikan juga banyak yang sudah keluar. Jadi jangan sampai kita lalai dalam bekerja. Masalah sepele bisa sangat membahayakan juga. Jadi moga-moga teman-teman bisa hati-hati untuk kedepannya dalam bekerja. Tentu saja teman-teman pahamkan yang kita maksud.